Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, Kamir berhenti beberapa saat karena kesibukan, sekarang hadir lagi untuk menyambut, menemui, dan menggembirakan, menghibur Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan menikmati Kamir ini. Dan hari ini saya membawa kunci. Kunci ini menjadikan alat utama untuk masuk kamar, alat utama untuk menjadikan anggota dari rumah itu, dan kemudian kunci ini akan membawa kita pada satu tempat ke tempat lain, ruangan lain yang sudah ditutup dengan kunci ini. Maka kalau kita bicara tentang kunci kerajaan Allah, penting untuk masuk kerajaan Allah. Ya enggak? Ya enggak? Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama gereja merayakan pesta tahta Santo Petrus yang dikatakan oleh Yesus sebagai pemegang kunci kerajaan Allah. Injil hari ini bicara tentang bagaimana Yesus bertanya tentang dirinya. Kata orang, siapakah aku ini? Ada yang mengatakan Musa, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan salah satu dari para nabi. Lalu kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku ini? Yesus dengan tangkas menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah. Lalu kemudian Yesus menanggapi jawaban Petrus itu. Dia mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab engkau menerima bimbingan itu, menjawab itu atas kuasa Bapa, bukan kuasa manusia. Maka sejak ini engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini, Petrus artinya batu karang, akan kudirikan jemaatku. Maut tidak akan menguasainya, dan aku memberi kuasa kepadamu. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Ini kunci, kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua mempunyai gambaran bagaimana Petrus bukan orang sempurna. Bahkan Petrus yang sombong, keras kepala, karena dia juga hanya seorang nelayan, dia ngomel, sekali-kali engkau tidak akan menderita. Tetapi kemudian ditegur oleh Yesus. Dan Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah. Jawaban itu pun hanya sekedar di mulut. Sebab nanti ketika Yesus sudah masuk dalam penderitaan dan salib, Petrus pun menyangkal, tidak mau mengakui Yesus, bahwa dia sudah pernah mengatakan engkaulah Mesias. Tetapi ketika ditanya, itu juga temanmu, Petrus menyangkal, bukan, kamu salah lihat, bukan aku. Lalu ayam berkokok. Saudara-saudari yang terkasih, tetapi yang bagus setelah itu adalah pertobatan Petrus. Bagaimana Petrus kemudian akhirnya merubah mindsetnya. Dia mengatakan dialah Mesias. Bahkan saya tidak layak disalib seperti dia. Kalau saya mati, Petrus disalibkan pada zaman Kaisar Nero di Roma. Dia minta supaya disalibkan kepala di atas kaki, kepala di bawah, kaki di atas, supaya akhirnya dia tidak menyamai dengan gurunya yang disalibkan. Petrus akhirnya menjadi tokoh utama pondasi gereja di Yerusalem, gereja perdana. Dia kemudian mewartakan kabar gembira sebagai saksi mata dan menjadi semacam pengikat bagi umat Allah, umat Kristen yang pertama. Lalu kemudian bersama para rasul yang lain, bersama dengan orang-orang yang akhirnya menjadi saksi mata, mereka dan bersama Petrus ini mencoba memberikan mana yang terbaik. Salah satu Injil hari ini yang menarik adalah
Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ini menjadi dasar dari sakramen tobat, sakramen pengampunan, atau sakramen rekonsiliasi. Karena orang yang merasakan berbeban berat, orang yang merasa bersalah karena sudah melakukan dosa-dosa, dia berdosa tidak hanya pada Tuhan, tetapi kepada jemaat, paguyuban, gereja. Maka dia pun harus meminta maaf kepada Tuhan, tetapi juga kepada gerejanya yang diwakili oleh Petrus dan pengganti-penggantinya. Tahtanya yang turun-temurun diserahkan kepada para paus. Dan tentu saja imam-imam yang ikut ambil bagian dalam imamat uskup setempat. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dilepaskan di dunia akan terlepas juga di surga. Suatu penghayatan orang yang mengakui kelemahannya, lalu kemudian memohon kepada Tuhan lewat imamnya untuk mohon pengampunan Tuhan. Maka begitu dikatakan, aku pun menghapus dosa-dosamu, mengampuni engkau, jangan berbuat dosa lagi. Maka kata-kata itu akan menyentuh, akan menguatkan orang yang mungkin sudah runtuh hatinya karena tindakan dosa yang beruntun dan berkali-kali. Lalu kemudian hatinya mulai penuh pengharapan lagi ketika sudah plong mengakukan segala kelemahan dan dosa-dosanya. Tentu saja pengakuan dosa tidak melepaskan efek akibat dari dosa itu. Maka kalau ada efek-efek yang berat merugikan orang lain, perlu dibuatkan silih, khususnya terhadap orang yang kita rugikan itu. Pasti minta maaf. Kalau mungkin terjadi hal-hal kerugian materi, berusaha untuk menggantinya. Dan kemudian juga berusaha untuk bersahabat dengan orang-orang yang karena dosa-dosa kita menerima akibat yang tidak baik. Disitulah apa yang sudah kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Saudara-saudari yang terkasih, kita syukuri kunci kerajaan Allah yang dipegang oleh Petrus. Kita syukuri Petrus dengan tahtanya yang kemudian diturunkan untuk menyucikan gereja, melayani gereja yang ada di dunia ini. Dan akhirnya umat Allah diberi kesempatan berahmat untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan dengan segala sakramen pengampunan dosa yang ditawarkan itu. Mari kita coba semakin sempurna sebagaimana Bapa sempurna adanya. Salam Kamil, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.